Penyebab Mbappe tak cetak gol di 4 laga beruntun. Real Madrid sedang menghadapi situasi yang cukup menegangkan terkait performa Kylian Mbappe, bintang anyar mereka asal Prancis. Mbappe belum juga mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir. Meskipun Madrid berhasil meraih kemenangan telak 4-0 atas Osasuna, striker berusia 25 tahun itu masih gagal menambah namanya di papan skor, membuat para pendukung di Santiago Bernabeu semakin khawatir. Menurut laporan Marca menyebutkan bahwa penurunan performa Mbappe dipengaruhi oleh sejumlah masalah di luar lapangan. Sang bintang dikabarkan tengah berselisih dengan pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps. Masalah lainnya adalah soal hukum terkait gaji yang belum dibayarkan oleh mantan klubnya, PSG. Masalah-masalah tersebut disinyalir mengganggu fokus Mbappe dan membuatnya kesulitan menampilkan permainan terbaiknya di lapangan. Selain itu, peran Mbappe sebagai striker nomor 9 di Real Madrid dianggap belum memenuhi ekspektasi. Posisi ini tidak cukup mendukung gaya permainan sang penyerang. Di sisi lain, Vinicius Junior yang bermain di posisi sayap kiri justru tampil sangat impresif, mencetak hat-trick dalam pertandingan terakhir. Pemain asal Brasil tersebut kini menjadi salah satu kunci kemenangan Madrid, semakin menambah tekanan bagi Mbappe. Meski demikian, Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid, masih memberikan kepercayaan penuh kepada Mbappe. Ancelotti yakin bahwa bintang asal Prancis tersebut hanya butuh waktu untuk kembali ke performa terbaiknya. Mbappe tidak mencetak gol, tetapi dia bermain dengan baik, dia terlibat dalam banyak permainan, saya senang dengan permainannya, ujar Ancelotti di Marca. Keputusan Deschamps untuk tidak memanggil Mbappe ke skuad Prancis pada jeda internasional kali ini memberikan kesempatan bagi sang striker untuk beristirahat dan fokus mempersiapkan diri. Diharapkan, Mbappe bisa mencetak golnya saat Madrid berhadapan dengan Leganes pada tanggal 24 November mendatang. Carlo Ancelotti nilai perlu tingkatkan kondisi fisik pemain Real Madrid. Selama jeda internasional ini, Carlo Ancelotti telah meminta perombakan total dari rencana latihan fisik saat ini. Tuntutan tersebut muncul sebagai respons langsung terhadap perjuangan dan kekhawatiran klub baru-baru ini atas kesiapan mereka untuk masa depan. Sebuah frasa yang beredar di antara staf klub telah menarik perhatian, entah kita meningkatkan level kita, atau Liverpool akan menyingkirkan kita. Meskipun Real Madrid menikmati kesuksesan melawan Osasuna, staf menyadari bahwa diperlukan peningkatan. Tujuannya bukanlah untuk menciptakan pramusim mini, melainkan untuk memfokuskan kembali dan memperkenalkan latihan fisik yang serius selama periode yang biasanya merupakan periode untuk istirahat dan pemulihan. Ancelotti telah memulai ini dengan 7 pemain yang saat ini tersedia, dengan banyak lainnya masih bertugas di tingkat internasional. Seiring berjalannya waktu, dia berencana untuk memperluas perubahan tersebut hingga mencakup seluruh skuad, yang kabarnya disambut baik oleh banyak pemain. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap perubahan pendekatan adalah ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap Antonio Pintus, pelatih kebugaran klub. Reputasinya telah tercoreng, dengan beberapa pemain senior di ruang ganti mempertanyakan metodenya. Masalah cedera tim sulit diabaikan, dengan 25 cedera tercatat sejak awal pramusim. Selain itu, data menunjukkan bahwa Madrid secara konsisten kalah dari para pesaingnya. Dalam pertandingan terakhir, mereka berlari lebih sedikit kilometer daripada lawan mereka, termasuk defisit yang signifikan saat melawan Barcelona dalam kekalahan mereka. Penurunan performa fisik ini, dikombinasikan dengan cedera, telah mendorong Ancelotti untuk bertindak. Ia mencari dinamika baru dalam tim, di mana para pemain lebih terhubung dan bekerja sama secara harmonis. Rencananya adalah untuk meletakkan dasar bagi skuad yang lebih efektif dan bersatu selama jeda ini, mempersiapkan diri menghadapi tantangan di depan. Setelah jeda internasional, Real Madrid akan menghadapi beberapa pertandingan berat, termasuk pertandingan melawan Leganes, Liverpool, Getafe, Athletic Bilbao, dan Girona. Kondisi fisik tim akan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana mereka tampil dalam pertandingan penting ini. Sergio Ramos telah menawarkan diri ke Real Madrid. Pemain internasional Brasil itu telah absen hingga akhir musim, membuat Carlo Ancelotti hanya memiliki satu bek tengah. Mengingat hal itu, Ramos muncul sebagai opsi potensial bagi Real Madrid, dengan mantan pemain Guti bahkan mendesak Los Blancos untuk merekrut pemain veteran itu. Laporan terbaru dari Defensa Central menunjukkan bahwa Sergio Ramos sendiri telah menawarkan dirinya ke Real Madrid. Tampaknya pemain veteran itu mendukung untuk kembali ke Santiago Bernabeu. 3 tahun setelah meninggalkan klub, Ramos bermain untuk Real Madrid selama 16 tahun, tampil dalam hampir 700 pertandingan kompetitif.
Namun, dia tiba-tiba meninggalkan Bernabeu pada tahun 2021, menyusul perselisihan dengan Florentino Perez mengenai kontraknya. Meskipun Ramos menawarkan untuk membangun jembatan, laporan tersebut menunjukkan bahwa Real Madrid telah membuat sikap akhir mereka mengenai masalah tersebut. Juara bertahan Eropa tersebut tidak tertarik untuk mengontrak kembali Ramos meskipun mereka sedang dilanda krisis cedera di unit pertahanan. Klub tersebut mengesampingkan kemungkinan kembalinya sang bek karena usia dan penampilannya saat ini. Ramos, bagaimanapun, belum pernah bermain sepak bola sejak meninggalkan Sevilla pada musim panas dan saat ini berstatus bebas agen. Alasan lain dibalik penolakan Real Madrid terhadap Ramos bisa jadi adalah hubungan yang tegang antara pemain tersebut dengan Florentino Perez. Oleh karena itu, semua tanda mengarah ke bursa transfer Januari, karena Real Madrid berupaya untuk memperkuat barisan pertahanan mereka. Real Madrid coba kebut transfer Florian Wirtz. Real Madrid telah mempercepat pengejaran mereka terhadap gelandang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Rencananya, mereka akan mendatangkan sang pemain pada bursa transfer musim panas nanti. Wirtz telah membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta muda terbesar dalam sepak bola selama setahun terakhir, memainkan peran kunci dalam perjalanan tak terkalahkan Leverkusen dalam meraih gelar juara Bundesliga. Los Blancos telah berjuang untuk mencari pengganti Toni Kroos setelah pensiun. Sebab, semenjak ditinggal sang legenda pensiun, anak asuh Carlo Ancelotti mengalami kekurangan kreativitas dalam penyerangan. Jika Real Madrid mampu mendatangkan Wirtz, sang pemain akan menawarkan kemampuan yang berbeda dari yang dimiliki oleh para gelandang saat ini seperti Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouameni. Pemain asal Jerman ini merupakan pemain yang lebih suka menyerang dan dapat membantu mengisi kekosongan kreatif yang ditinggalkan Kroos di lini tengah Real Madrid. Kabarnya, Real Madrid akan memboyong Wirtz pada bursa transfer musim panas 2025, membuat upaya untuk merekrutnya pada bursa Januari mendatang dapat menaikkan harga yang sudah pasti akan sangat mahal. Selain itu, Los Blancos ingin Wirtz berkembang selama musim pertamanya bermain di Liga Champions. Wirtz bukanlah pemain Leverkusen pertama yang masuk dalam radar Madrid baru-baru ini. Bek kanan, Jeremy Frimpong diidentifikasi sebagai pengganti Dani Carvajal bersama dengan pemain Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Bagaimanapun, jika Real Madrid berhasil memboyong bintang muda Jerman ini ke Santiago Bernabeu, mereka akan mendapatkan salah satu pemain muda yang paling diidamkan saat ini, menambahkannya ke dalam skuad yang sudah dipenuhi dengan banyak pemain muda akan menempatkan Los Blancos di jalur yang tepat untuk melanjutkan dominasinya di sepak bola Eropa.